Hanya menyanyi 2 juta orang masuk Kristen per tahun. Ya, berapa sebenarnya jumlah orang yang murtad di Indonesia? Marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu? Pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia. Yang mayoritas Muslim tiap tahun tuh lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Saya menemukan sebuah artikel Hasanah atau majalah online Hasanah yang dimuat di republika.co.id tanggal 24 April 2016. Berarti ini sudah 6 tahun silam ya. Jadi ada dimuat demikian, republika.co.id Jakarta, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenak atau Litbang Abdul Rahman Mas'ud mengatakan pihaknya akan mempelajari temuan Irjen Pol Purnawirawan Anton Taba terkait 2 juta umat Islam yang murtad tiap tahun. Rahman mengaku Kemenak hingga saat ini belum memiliki data seperti itu. Bisa kita agendakan penelitian terkait masalah itu. Saya akan minta Pusat Kehidupan Keagamaan untuk mengkaji dulu. Sebelumnya, anggota Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anton Taba mengatakan kristenisasi terpesat di dunia ada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara Muslim dengan angka pemurtadan terbesar. Berdasarkan catatan MUI, sebanyak 2 juta orang murtad tiap tahun. Ya, perkembangan Kristen terpesat di dunia ada di Indonesia, 140% selama 5 tahun, dan pemurtadan besar-besaran Muslim ada di negara Muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. 2 juta per tahun murtad, ujar Anton saat menghadiri soft launching Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama Bakorpa di Tebet, Jakarta, Jumat 15 yang keempat. Jadi kalau pertanyaannya kenapa masih banyak orang-orang Islam di Indonesia yang murtad, bahkan angka kemurtadan di Indonesia luar biasa, itu disebabkan karena tidak ada kesadaran untuk melakukan pembinaan di dalam diri. Ini ada sebuah artikel di News Online. Mengapa jumlah umat Islam di Indonesia menurun? Ini artikel lama 8 Desember 2016. Saya baca ada data-data yang ditulis di sini. Di Indonesia, pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis seperti data di bawah ini. Berdasarkan hasil riset Yayasan Al-Adzhar Al-Islam Magelang dan dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa mulai tahun 1999 sampai 2000, Kristen dan Katolik di Jateng telah meningkat dari 1 sampai 5% di awal tahun 1990, kini naik drastis 20 sampai 25% dari total jumlah penduduk Indonesia. 2. Dari laporan riset Departemen Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia, sejak tahun 1980-an, setiap tahunnya laju pertumbuhan umat Katolik 4,6%, Protestan 4,5%, Hindu 3,3%, Buddha 3,1%, dan Islam hanya 2,75%. 3. Dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Yakoma PGI 1999 oleh Pendeta Yewanggu, dijelaskan jumlah umat Kristiani di Indonesia dari riset telah berjumlah lebih dari 20%. Sedangkan menurut data Global Evangelization Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih 40 juta orang atau 19% dari total 210 juta penduduk Indonesia. BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Tenggara turun menjadi
1,88% dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian pula di Jawa Tengah, NTT, dan wilayah Indonesia lainnya. 5. Dalam Kiblat Garut 26 Juni 2012, Menteri Agama RI saat itu Surya Dharma Ali mengatakan dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Cepat saja ya, secara perlahan terus berkurang menjadi 90%, turun lagi 90%, kemudian menjadi 87% dan kini anjlok menjadi 85%. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim di Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035 jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat Muslim. Pada tahun itu Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Akankah kita umat Islam akan diam membiarkan populasi Muslim tergerus oleh waktu karena ulah umat Islam sendiri? Ya, ini artikel yang saya dapatkan di nu.or.id. Ya, kita tidak tahu tentang populasi Islam Kristen, tetapi pihak Islam sendirilah yang memberitahu kepada kita dan kita berterima kasih untuk itu. Dan saya tidak perlu berkomentar mengenai hal itu. Namun jika Anda ingin bertanya mengapa hal itu bisa terjadi, saya rasa jawabannya ada dalam lagu-lagu ini dan nubuatan seorang hamba Tuhan ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan. To make their vision clear, they're going to go to the streets. They're going to sing a new Indonesia. I said they'll be singing and dancing in the rain. Hallelujah, the new Indonesia. I speak to Indonesia, rise! That the spirits in Indonesia will back off. Powers of the enemy will back off. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Whatever menaklukkan para raksasa yang ada di tanah to perjanjian. take the territories back. Kita akan ambil teritorial yang ada. Christ is revealed. Kristus dinyatakan, Church is reformed. gereja dibentuk ulang, Cities are rebuilt. kota-kota dibangun kembali. Take back your city. Ambil alih kotamu, Take back your family. ambil alih keluargamu, Take back your business. ambil alih bisnismu, Take back your finance. ambil alih keuanganmu, Take back your family. ambil alih keluargamu, Take back your health. ambil alih kesehatanmu, Take back your wealth. ambil alih kekayaanmu, Take back your children. ambil alih anak-anakmu, Take back your destiny. ambil alih destinimu. God is going to send your enemies into your hands. Tuhan akan menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Strike so hard so that the enemy will never rise again. Hancurkan dan singkirkan si musuh sehingga tidak akan pernah muncul kembali. Push it down. Hancurkan, Push it down. terus pukul mundur. Push it out. Hancurkan, Because God's giving you new territories. karena Tuhan akan memberikan kepadamu teritorial baru. This is what the Lord is going to do. Inilah yang Tuhan akan lakukan. He's going to raise up strategic men. Dia akan membangkitkan orang-orang strategis. He's going to raise up strategic men. Dia akan bangkitkan orang-orang strategis. And give them strategic choice cities. Dan akan memberikan kota-kota strategis kepada mereka. So that we can rebuild the cities. Sehingga kita bisa membangun ulang kota-kota. We can touch the community. Kita bisa menjangkau komunitas. And turn the land around. Dan kita akan mengubahkan bangsa ini. I see every year the increase of his government will be there. Saya melihat dari tahun ke tahun pemerintahannya akan semakin bertambah nyata di sana. From glory to glory. Kita akan terus tumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. A new thing is about to happen. Hal-hal baru akan mulai terjadi. What you say not possible will become possible. Apa yang orang banyak katakan mustahil akan mulai menjadi mungkin. People are going to think it's impossible, it cannot be done. Orang banyak akan berkata ini mustahil bisa terjadi. In a day the nation can be born. Bagaimana mungkin ada dalam satu hari satu bangsa bisa dilahirkan? In a day a city can be taken. Bagaimana mungkin dalam satu hari satu kota bisa diambil alih? Because something supernatural is happening. Tetapi sesuatu yang supernatural akan mulai terjadi. There's going to be people rising from every angle. Akan mulai ada banyak orang mulai bermunculan dan bangkit. There are more people in Indonesia who believe what you are believing than those who are not. Akan ada lebih banyak orang-orang dari Indonesia sini yang mempercayai apa yang kau percayai daripada mereka yang akan menolak apa yang kau percayai. They believe what you believe. Mereka yang mempercayai apa yang kau percayai. They are afraid to believe what you believe. Mereka tidak lagi takut untuk mempercayai apa yang engkau percayai. But when they see you, Ketika mereka melihatmu, and when they hear you, mereka mendengarmu, they know it's possible. mereka tahu ini bisa terwujud. Faith is going to rise. Faith is going to rise.